Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali rekan-rekan semua dalam panduan pengisian konten e-learning dalam platform Moodle. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengimpor soal ke dalam Learning Management System dengan platform Moodle yang menggunakan file impor format RTF. Nah, rekan-rekan semua, untuk mengimpor soal ke dalam format ke dalam LMS Moodle, terdapat dua file yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, nah ini seperti ini. Ini file RTF ya. Ini file RTF diketik di Word biasa ya menggunakan Microsoft Office Word. Namun penyimpanannya dalam format RTF. Nah, yang kedua ini sudah sering kita gunakan, yaitu menggunakan file seperti ini. Ini file impor Moodle template ya, Moodle template seperti ini. Nah, dalam pengetikan yang file ini lebih sulit ya untuk pengetikannya karena membutuhkan ketelitian. Di sini ada kolom-kolom yang harus diisi seperti ini. Ini kolom untuk konten soal, kemudian A, B, C, D di sini ada konten jawabannya di sini. Dan grade ini adalah kunci jawaban, yang 100 berarti kunci, 0 bukan kunci. Nah, seperti ini contohnya, ini pertanyaan yang kedua. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk file yang seperti ini, pengetikannya ini agak sedikit membingungkan karena dia menggunakan tabel-tabel. Tapi kalau rekan-rekan sudah terbiasa sebenarnya tidak masalah. Nah, sedangkan untuk gambar ini bisa langsung dikopikan ke sini ya, kalau berupa JPEG. Oke. Seperti ini JPEG ini, nah langsung dikopikan seperti ini. Nah, file ini memang agak membingungkan dalam pengetikannya, namun dalam proses impornya ini akan lebih simpel, karena output dari file ini bisa langsung support untuk diimpor ke Moodle, ya, bisa langsung support untuk diimpor ke Moodle. Oke. Nah, kemudian file yang ini, nah ini file RTF, ini yang akan kita pelajari sekarang, bagaimana mengimpor menggunakan RTF. Ya, formatnya lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih familiar dengan tipe pengetikan soal yang biasa kita lakukan. Nah, tambahannya, yang pertama pada bagian bawah ini terdapat kunci jawaban, harus diinputkan langsung kuncinya. Dan formatnya harus seperti ini, ANS.2 spasi kunci. Nah, harus seperti ini ya, ANS.2 spasi kemudian kuncinya apa. Nah, kemudian soal ini harus dibuat page numberingnya. Nah, inilah yang akan membedakan antara satu soal dengan soal yang lain. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin menambahkan gambar di sini, maka ini cukup langsung di enter, ya kan? Kemudian insert, ya, masukkan gambarnya ke sini. Gambar apa yang akan dimasukkan? Ya, misalkan seperti ini ya. Gambar inilah misalnya. Nah, ini langsung diinputkan gambarnya ke sini. Nah, begitu juga dengan misalkan pada pelajaran bahasa Inggris ada teks, maka teksnya diinputkan di sini. Kalau teks itu untuk 5 soal, maka teksnya dikopikan ke 5 soalnya. Nah, ini bedanya dengan pengetikan soal yang biasa. Kalau kita hanya mengetik di Word biasa, kita kan read the following text gitu kan, memasukkan satu pertanyaan, kemudian di bawahnya ada 5 soal. Nah, tapi kalau untuk format RTF, teks tersebut harus dikopikan ke 5 soal ini. Harus dikopikan ke 5 soal ini. Nah, itu yang membedakan dengan pengetikan pada file biasa. Oke, tahap pertama kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu file seperti ini ya. Nah, ini harap diperhatikan ya, kerapian dalam numbering ini juga penting ya. Numbering ini karena ini menentukan ya. Dan setelah satu soal, diberikan aja spasi supaya terlihat rapi seperti ini. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, kita siapkan. Nah, jika sudah siap, Bapak Ibu save as ya, disimpan. Save as. Kalau ini saya contohnya Office 2007, silakan disimpan. Format. Nah, pilih yang ini. Rich Text Format, RTF. Ya. Rich Text Format. Formatnya Rich Text Format. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita simpan, kita lihat hasilnya, penyimpanannya seperti apa. Nah, ini
perhatikan di sini, ini rich text format ya, formatnya RTF, rich text format. Nah, oke. Nah, ini tahap yang pertama, kita siapkan file soal dalam format RTF. Software yang kita gunakan biasa saja Microsoft Office Word. Nah, kita masuk langkah yang kedua. Kita konversi RTF ini menjadi exam view bank file. Exam view bank file. Kita konversi. Jadi, setelah kita siapkan filenya, tahap yang kedua kita konversi menjadi exam view bank file. Dan tahap yang ketiga kita konversi lagi menjadi blackboard. Jadi ada 3 kali konversi, ya. Ada 3 aktivitas ya, dari RTF dikonversi ke exam view, dikonversi yang pertama, kemudian yang kedua dikonversi menjadi blackboard. Dan ini ada softwarenya. Untuk mengkonversi menjadi exam view yang kita butuhkan adalah exam view import utility. Oke. Ini softwarenya seperti ini. Nah, di sini all program, sini ya. Exam view import utility. Oke, kita praktekkan ya. Nah, seperti ini. Exam view import utility. Nah, ini untuk tahap yang kedua ya, mengkonversi RTF menjadi exam view bank file. Nah, muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu klik, rekan-rekan klik next ya. Pilih tempat penyimpanan file ya. Tadi saya nyimpannya di My Document, maka di sini pilih dokumen. Kemudian pilih output filenya di mana? Di sini yang di bawah ya. Pilih output filenya di mana? Saya juga akan menyimpan di dokumen, maka di sini pilih dokumen. Oke, select. Nah, secara otomatis di sini akan tampil format RTF-nya. Nah, sebelum melakukan proses lebih lanjut, filenya di close dulu ya. Filenya di close dulu, file RTF-nya di close dulu. Oke. Nah, ini sudah langsung tampil format RTF. Dia akan mencari yang merupakan format RTF. Kita klik. Oke, dia akan berpindah ke sini ya. Dia akan berpindah ke sini. Nah, sekarang output penyimpanan sudah kita pilih tadi di dokumen ya. Kemudian klik next. Nah, muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, rekan-rekan di sini 2 diganti menjadi 1 ya. Nah, 2 ini apa? 2 itu tampilan optionnya. Kalau kita pilih 2 kolom, maka optionnya nanti tampilnya 2 kolom. Tapi kalau hanya 1, nanti dia akan yang tampil hanya 1 kolom. A, B, C, D, E-nya hanya sejajar seperti ini. Nah, ini contoh yang seperti file tadi ya, yang hanya 1 kolom saja. Kita buka lagi seperti ini. Nah, ini 1 kolom, makanya kita pilih di situ 1. Oke. Kita lanjut. Dan klik next. Oke. Ini biarkan aja ya, ini biarkan saja. Question number-nya 1. Choice-nya A, sequence-nya A, B, C, D, biarkan aja. Oke, kita next, kemudian next lagi, klik finish. Nah, kita lihat prosesnya. Oke, diperhatikan di sini, import complete dan total 50 sesuai dengan harapan kita sudah berhasil diimpor. Saving UH1 perubahan sosial.bnk. Ini nama filenya, tipe filenya ya, bnk.bnk. Oke, sekarang ini kita close dulu. Exam view import utility-nya kita close, kita lihat output-nya. Tadi kita simpan di dokumen ya, di dokumen. Oke, nah ini dia filenya. Oke, ini filenya seperti ini. Exam view bank file ya, exam view bank file. Kita besar dikit ya. Nah di sini. Nah ini tipe filenya. Exam view bank file. Nah tahap 2 selesai ya, tahap 2 selesai. Kita lanjut ke tahap 3. Konversi dari exam view menjadi blackboard. Software yang dibutuhkan exam view test generator. Kita kembali ke sini. Oke. Instruction. Exam view test generator berarti yang ini ya, yang kedua. Oke. Nah, jika rekan-rekan belum menginstal aplikasi exam view ini, nanti silakan disaksikan ya tutorial cara penginstalannya seperti apa. Nah, ini udah muncul. Oke, tampil seperti ini. Rekan-rekan klik open an existing question bank ya. Langsung yang ini. Oke. Nah, kita arahkan ke folder tadi yaitu dokumen. Mana? Buka dulu dokumen. Nah, ini dia. Exam view bank file yang ini ya. Oke. Kita klik open ya. Ingat file name-nya UH1 perubahan sosial misalkan seperti ini. Nah, oke. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke tahap yang ketiga tadi ya. Kita akan konversi menjadi blackboard. Kita
Kita akan konversi menjadi Blackboard. Rekan-rekan klik file ya, pojok kiri atas file, kemudian export, pilih Blackboard yang ini ya, 6.0-70. Yang ini ya. Saya ulangi lagi, klik file, kemudian export, pilih Blackboard 6.0-7-0, oke. Kita klik. Nah, di sini mau disimpan di mana? Saya kembali akan menyimpan di dokumen. Maka di sini saya kasih nama sesuai dengan filenya, UH1 ya, perubahan sosial. Oke, kita simpan. Save. Namanya kembali UH1 perubahan sosial. Name. Direktorinya UH1 juga, UH1 perubahan sosial. Oke, dan klik OK. Silakan diklik OK. Nah, ini outputnya seperti ini. UH1 perubahan sosial sudah tampil di sini. Nah, ini output filenya. Ya, kita lihat. Dia akan berubah menjadi zip. UH1 perubahan sosial sudah berubah menjadi file zip di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba mengimpor ya. Ini 3 tahap sudah kita lalui. Yang pertama persiapan file, kemudian konversi, kemudian konversi menjadi Blackboard. Nah, sekarang kita akan impor ke dalam sistem e-learningnya. Silakan login. Oke. Masukkan password. Nah, kita akan coba impor. Oke ya. Kita impor. Klik question bank ya. Question bank. Nah, kalau belum ada kategorinya, dibuat dulu kategorinya. Kategori. Kita buat dulu. Ini pilih yang top ya. Sini buat saja UH1 sesuai dengan namanya tadi ya, nama filenya. Kemudian add kategori. Klik impor. Nah, di sini, ini yang membedakan. Kalau menggunakan template Moodle, maka yang dipilih Microsoft Word 2010. Tapi di sini kita akan menggunakan Blackboard, maka yang diklik adalah Blackboard. Oke, general seperti biasa. Nah, ini kita pilih dulu kategori yang sesuai. Tadi UH1 kan. Get kategorinya hilangkan. Nah, di sini choose, pilih file ya, pilih file. Kemudian cari tadi, disimpan di dokumen. Nah, ini yang kompres ya, yang kompres. Ini filenya yang formatnya zip. Kemudian upload, klik impor. Nah, importing 50, berarti 50-nya sudah masuk semua. Klik continue. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kita tinggal membuat kuisnya, berarti bank soalnya udah selesai. Kuisnya, pembuatan kuis ya hampir sama saja seperti yang sebelumnya. Contoh di sini kita akan membuat, atau di materi ini kita akan buat ulangannya. Kita klik, kemudian pilih quiz ya, pilih quiz, add. Nah, kasih nama filenya, nama quiz atau ulangannya. Oke. Ya, timing berapa menit mau diatur. Sip. Grade-nya boleh berapa kali mau diujikan, bisa dilakukan oleh siswa. Review apa yang mau ditampilkan, apakah nilai saja, maka mark biarkan. Activity completion-nya gimana, ya kan? Nah, ketika siswa dapat nilai, maka dia otomatis akan tercentang. Kemudian save, ya, save and display. Nah, kita tinggal masukkan pertanyaannya, ya, pertanyaannya. Add from question bank, pilih yang tadi UH1 ya, pilih UH1, klik tombol T, oke, add selected question. Nah, kita cek time quiz, start. Nah, file yang kita impor tadi dari format